Halo Mas, Halo, Jo. ini ada jurnal ini Mas. Jurnal apa tuh? Jurnal kajian seni dari PSPSR UGM. Wah, oke. Ini menarik banget ini tema-temanya ini. Tapi ngomongin soal jurnal nih Mas, aku jadi langsung tertuju sama itu ya Mas, soal sitasi. Wah, itu menarik banget sih. Sitasi kan kayak diartikan untuk jadi syarat juga untuk dalam penulisan jurnal ya. Iya. Nah, aku lebih ke personnya Mas. Oh, gimana Kayak tuh? pas aku ke rumahmu, terus kita lomba banyak-banyakan di sitasi itu loh Mas. Iya. Iya. Itu. Tapi menariknya gini sih Mas, sebenarnya kita bisa nggak sih gitu. Misalnya nih, aku punya komunitas, jenengan punya juga gitu. Dan akhirnya karena kita bersahabat gitu ya, berteman, akhirnya aku meromosiin tuh bukumu atau tulisan-tulisanmu di komunitasku. Biar apa ya? Mereka mensitasi tulisanmu gitu kan, itu kan juga nambahin. Betul. Artinya adalah kita membuat sitasi ini menjadi semacam bisnis. Nah, iya. Wah, itu persis dengan apa yang aku tonton beberapa saat lalu ketika bicara tentang Dr. honoris causa yang pemberian yang bermasalah ya, dan akhirnya merembet pada beberapa studi kasus gitu atau beberapa kasus spesifik. Kayak ternyata ada rentetan-rentetan lain, kayak ada tadi sindikat sitasi ya, sindikat sitasi, terus ada mafia jurnal, ada jurnal predator, dan bagiku dan soal nanti ada skema ghostwriter dan lain, itu ada skema dalam pendidikan kita yang aku pikir ini justru menjadi diposisikan dalam konteks ruang bisnis gitu ya. Akhirnya kan itu juga bergerak di situ ya. Dan pas kamu tanya, bagaimana ketika mempromosikan tulisan dan saling mendukung bersama dan sebagainya, bagiku itu bisa enggak, Jo. Menariknya adalah kayak gimana ya? Di satu sisi kita tahu bahwa sindikat sitasi itu benar-benar terjadi ya di kajian kita ya, di keilmuan yang ada baik di humaniora, seni dan sebagainya gitu. Jadi seolah-olah dia punya sitasi yang tinggi dan akhirnya terindeks di Google Scholar atau indeks sejenis gitu, mendapat poin yang sangat tinggi ya. Dan itu bagus ya, itu dipandang bagus kan sama orang-orang ya. Dipandang bagus. Nah, yang menarik tuh ketika itu Mas, misalnya disitasi banyak orang ya, tapi ketika kita ngeklik tuh bahkan jangan-jangan itu yang mensitasi itu ya cuma yang penting ada namanya aja, misalnya karena diancam gitu. Misalnya aku dosen ya, terus ini tak kasihan referensi ini tulisan saya, atau dengan kekerasan simbolis misalnya pas ujian, wah tolong kamu baca tulisannya saya. Betul. Itu kan mengarahkan dia untuk disitasi ya Mas ya. Betul. Akhirnya si korban atau si yang mensitasi itu gitu, itu akhirnya dia mikir ini nggak ada yang relate dengan penelitianku, yang penting ada namanya aja gitu. Betul. Dan itu kadang-kadang juga menjadi peluang di tinjauan pustaka tuh. Tinjauan pustaka dalam penulisan bisa akhirnya mensitasi itu. Karena aku juga pernah bukan mengalami tapi melihat teman yang mengalami bahwa ketika dia disuruh mengedit buku, tapi reviewernya minta untuk tambahkan artikel-artikel ini, sedangkan itu tidak berhubungan sama sekali ya, bener kamu bilang. Iya. Itu kan sebenarnya itu bisa kita bilang itu belum bisa dibilang sebagai sindikat. Kalau sindikat kan memang ada permainannya jelas. Tapi gejala itu betul. Akhirnya merembet kemana-mana sih Mas, menurutku tuh Mas. Akhirnya ya mungkin ya karena aku pribadi masih tergolong muda gitu. Akhirnya aku mempertanyakan tuh kredibilitas orang-orang yang sitasinya dah bejibun di sisi lain kayak gitu. Walaupun ya itu tidak bisa digeneralisir gitu. Enggak semuanya seperti itu. Tapi jangan-jangan ada seperti itu. Betul. Gitu. Tapi di suatu sisi menariknya adalah ini bagiku bagai pisau bermata dua. Pisau bermata duanya adalah ketika tadi kita mengkritisi bahwa jangan-jangan sitasi yang banyak ini dia menggunakan sindikat sitasi, atau dia menggunakan kekerasan simbolis untuk memperbanyak disitasi oleh orang-orang yang subordinan olehnya. Tapi satu sisi pasti ada anggapan orang lain yang menganggap
cara berpikir seperti ini adalah alah karena kamu nggak mampu aja tuh gitu-gitu sih. Itu yang kadang-kadang pasti biasnya di situ tuh tektoknya ke situ terus. Itu juga memusingkan bagiku. Dan tapi sindikat ini ada di depan mata gitu loh. Itu rodok-rodok ya hampir menjurusnya juga bahayanya nanti ke cherry picking kan Mas. Betul. Aku pernah tuh baca soalnya jurnal, maksudnya satu kalimat yang itu sebenarnya bisa menggunakan argumentasi pribadi, tapi itu harus didukung dengan bukan hanya banyak tapi sangat banyak gitu Mas. Iya. Gitu. Iya betul. Indonesia merupakan aja nanti dia ngerujuk. Nah sayangnya beberapa reviewer itu seneng kayak gitu. Menandakan bahasanya oh iya ini valid atau gimana, dan mereka itu kayak gagap terhadap jumlah daftar pustaka yang terlalu banyak Mas. Wah ini ilmuwan padahal itu bukan tulisannya dia kan, berarti itu akhirnya ada tulisan yang penuh menurut gitu loh. Kalau menurutku pribadi itu Mas. Ya itu aku juga sepakat sih, kayak salah satu aku harus meminjam nama guruku Sukaharjana juga waktu itu membaca sebuah buku dari Indonesia gitu musik, dan melihat lah ini mah kutipan sendiri, mana argumen dia gitu loh. Dia hanya menyulam itu gitu. Menyulam dalam akademis memang agaknya ada tahap di situ sih. Ada di dalam dunia akademis kayak ada tahap untuk menyulam itu loh, tapi tidak berhenti sampai di situ kan. Akademis itu akhirnya ketika terstruktur dia akhirnya bisa menarasikan gitu argumennya dan bisa menyampaikan apa yang ingin dikemukakan atau gitu. Mengajak itu berdialog. Betul, dialogis akhirnya. Dia sifatnya dialogis, dan disitulah karya kajian hidup ya. Nah, itu yang menjadi perbincangan menarik ya ketika ketakutan itu muncul gitu. Lucu juga sih itu. Itu nanti kalau di strata 1 Mas Mikael, ya aku melihat bahwasanya teman-teman mahasiswa di strata 1 tuh punya rasa curiosity yang sangat tinggi itu. Betul. Namun tidak dibarengi oleh pengalaman, mungkin kayak gitu kan ya. Akhirnya melihat ada beberapa pengajar atau ya ilmuwan atau siapapun itu yang citasinya banyak, lah langsung dia itu berkiblat tanpa ada filtrasi. Nah itu betul. Gitu. Lah bahayanya di situ akhirnya Mas, kalau menurutku pribadi gitu. Terlalu fanatik terhadap seseorang, padahal seseorang itu ya mohon maaf ya itu tadi, dia tidak ada argumentasi pribadinya kan, banyak ya. Iya itu betul. Sebenarnya banyak banget buku-buku yang dijual di pasaran itu yang tidak ada argumentasi pribadinya. Bahkan misalnya nih ngomongin satu bidang ilmu, katakanlah semiotika, itu tidak ada argumentasi ini dia blas Mas. Ambil dari Peirce, dari yang lain-lain, tapi disampaikan atau kalau kasarannya ya, itu ditranslatekan sama dia gitu. Nah, ketika ada mahasiswa yang ngutip, ya kutipannya karena kurang pemahaman soal pengutipan mungkin, itu akhirnya yang dikutip ya penulisnya bukunya itu, bukan grand teorinya itu Mas. Akhirnya bias. Gimana dia panggil prof dan sebagainya, tapi apa andilnya ke masyarakat jatuhnya akhirnya agak meluas gitu kalau menurut Mas. Mungkin tugasnya jadi pengalih bahasa ya. Berarti Oke, profesor pengalih bahasa. Itu menarik Mas. Prosesor jadinya. Prosesor ya. Jadi software ya. Software. Soalnya oke loh Mas, profesor yang di masyarakat tuh nggak kelihatan. Nah, itu betul. Aku sepakat sih, kayak nggak kelihatan bagaimana aktivasi dia di masyarakat. Itu kayak sebenarnya seperti yang diungkapkan oleh Sukaharjana untuk memberi nama kepada mereka, Profesor Dr. Mickey Mouse dibilangnya. Kok bisa? Ada bukunya juga. Itu untuk mengartikulasikan bahwa profesor-profesor ini macam Mickey Mouse, dia tidak punya daya di masyarakat atau sesuatu hal yang memang diperuntukkan untuk masyarakat gitu loh. Nah, ini juga jadi masalah juga pas masih Singarimbun di tulisan untuk Jogja atau apa judulnya aku lupa. Dia juga punya masalah dengan tidak hanya prof tapi dokter-dokter itu yang
apa ini kok di Indonesia, apa dia bilangnya, dia pakai contoh sih, dia contoh dengan contoh fiksi, dalam arti di instansinya isinya harusnya dia mengajar dan membaca malah bergosip di kantor gitu-gitu kan. Itu kan aduh, aku juga agak gerah ya ketika kantor justru digunakan untuk hal yang tidak akademis gitu. Dalam arti sudah dalam arti kantor ini ya, kantor kampus ya gitu. Tapi bicarakan bahkan aku juga pernah pengalaman ini membicarakan perempuan gitu. Itu kan bagiku mengganggu ya. Iya. Padahal kita tahu bahwa ada teori gender juga gitu. Nah itu yang kok iso no. Sadaro. Iya. Gamang atau gagap juga terhadap kebijakan yang soal pengangkatan guru besar itu juga bisa sih Mas. Itu akhirnya orang berlomba-lomba yang penting lolos syarat tersebut. Iya. Tapi tidak memikirkan bagaimana dia itu mengenyam tanggung jawabnya tuh Mas. Betul. Itu. Iya. Ya kalau misalnya jenengan juga pernah bilang ke aku, tulisan itu bisa dibaca sampai kita mati, gitu kan? Artinya kan itu adalah artefak dan sangat panjang usianya. Betul. Nah misalnya ntar ada yang baca nih tulisannya, misalnya siapa X gitu, ini siapa sih gitu kan? Misalnya tentang isu A atau perspektif A, ini siapa sih, ini nggak pernah tahu namanya dan sebagainya. Terus apa efeknya, itu kayak nyalon jadi pejabat desa atau apa, tapi dia nggak tinggal di desa itu gitu. Iya, betul. Nah, kurasa akademisi itu kayak gitu Mas sekarang. Betul. Condongnya. Waduh, iya, itu bahaya sih. Itu penyakit namanya. Penyakit. Hanya yang penting dapat gelar prof gitu ya. Nah, kembali lagi soal citasi juga itu loh Mas itu. Nek Mas Mikael sendiri setuju nggak sih sama, kan gini nih, aku pernah iseng nih nyari Google Scholar, tapi versinya orang luar negeri itu ternyata di beberapa negara itu tidak begitu tertarik dengan perhitungan Google Scholar gitu loh. Oh, oke. Oh. Ya mungkin yang pas tak cek itu di situ, ya katakanlah di Malaysia itu Mas. Jadi ketika aku nyari nama-namanya kok nggak begitu ya seheboh kita itu, padahal dengan gelar akademik yang tinggi gitu. Kok nggak kayak kita gitu kan, misalnya di beberapa, misalnya di jenjang doktoral itu kan mulai itu kan berlomba-lomba kayak itu gitu. Atau jangan-jangan kita ini ya bisa dikatakan ketipu di prank gitu. Tapi iya, prank. Nah itu yang terjadi. Kayak apa ya, tadi aku juga mau berapa komen tapi kok sedikit lupa ya. soal apa Mas? Soalnya tadi bagaimana pembicaraan yang guru besar dan sebagainya itu. Sorry tadi nek tak. Gak apa-apa. Oke, yang soal guru besar ya. Tapi tadi balik ke pertanyaan yang citasi. Tapi di satu sisi aku juga jadi mikir ketika sindikat citasi ini kerap dilakukan oleh banyak orang gitu. Apakah komunitas atau masyarakat kumpulan gitu akhirnya saling mensitasi untuk juga mengalahkan, tapi tentu dengan pertimbangan tulisan yang memang pantas dirujuk ya. Yes, itu. Karena pada dasarnya kalau melihat dari kasus citasi ini, jadi ada banyak berapa scholar-scholar yang atau sarjanawan yang sebenarnya punya ide dan gagasan yang sangat menarik, tapi kalah dengan yang terkena ini pakai sindikat citasi itu. Jadi dia jauh gitu loh. Dan akhirnya yang didapatkan untuk modal sosial dan ini ya didapat orang yang pakai sindikat citasi. Nah, bisakah sebenarnya kita menaikkan ini gitu? Soalnya di satu sisi aku mikir oke, itu tidak bijak karena ya biarkanlah itu kebutuhan si penelitinya. Tapi satu sisi ketika kita membiarkan sindikat citasi ini akan terlalu semakin jauh nih jaraknya gitu loh. Itu yang bagiku aduh kok agak ngeri nih. Ini berarti kita bicarakan masa depan literatur gitu loh, masa depan kajian kan. Ini sih jadi masalah baru.
Itu sih. Syukur-syukur kalau yang sindikat citasi tulisannya bagus. Kalau tulisannya ya aku mau bilang copy paste nggak juga, ada Turnitin ya. Ada sosok Turnitin di sini kan. Nah, tapi kalau yang mengulang-ulang, yang mengulang juga sebenarnya bisa saja. Tapi yang aku tahu kan ya itu sindikat citasi ini untuk tulisan-tulisan yang kurang berkualitas gitu. Apalagi ketika dia sindikat citasi ini dimainkan ketika dia sudah melakukan pengiriman dan koneksi dengan mafia jurnal. Jadi dia masukkan nama mafia, terus sindikat citasi sekalian. Itu kan kayak, waduh, itu kan. Nah, sebagai pewalat jurnal nih Mas Michael, waduh, banyak ya mafia jurnal nih Mas. Aku juga bingung, banyak di luar atau? Oke, jadi ada konteksnya sendiri-sendiri. Iya betul, di Indonesia aku nggak tahu ya bilang mafia jurnal apa gimana ya. Mungkin ada ya, pasti ada lah. So aku pernah mendapati contoh gitu. Tiba-tiba ada seseorang WhatsAppku, ibu-ibu gitu, dari mana aku lupa, dosen gitu. Dia nanyakan, Mas nulis jurnal di tempat Mas berapa? Aku bilang gratis. Jurnal kajian seni tidak pernah meminta bayaran gitu loh. Layanan publik kan ini. Yang ngomong kok bisa diaktifasi gitu. Terus dia nanya berapa? Ya aku bilang gratis. Mungkin dia mengira aku main-main gitu. Sehari setelahnya tanya lagi berapa. Aku balas gratis, gak ada bayar apa-apa. Ini aku bingung ngapain sini. Orang biasanya ingin nawar biar gratis. Iya. Ini biar bayar. Iya biar bayar. Aku, nah ini gimana? Aku juga nggak ini lagi nggak terkecoh. Yaudah bayar aja gitu ya. Nggak lagi, malah bilang gratis. Sehari setelahnya dia bilang, Mas rekeningnya berapa? Waduh, langsung akhirnya langsung. Ya nggak aku balas, aku langsung, ini ada apa nih? Terus aku bilang, mohon maaf kalau mau menulis silahkan mengirimkan tulisannya saja, akan diproses dengan skema yang ada gitu. Terus ya udah toto berapa hari setelahnya, seminggu gitu, dia WhatsApp aku, Mas uangnya udah masuk kan? Lah aku kaget, uangnya udah masuk dari mana, gimana, orang aku nggak kasih rekening. Terus ditanya, aku udah ngirim ke Mas ini, Masnya sekantor sama ini kan? Enggak. Wah itu aku langsung, wah ini ada sesuatu nih. Mungkin dari luar atau mungkin jurnal yang lain, mungkin dia mengira saya jadi satu lain. Nah aku pikir, wah oke, aku sadar kira mengalami sendiri, ada pengalaman itu, dan langsung wah lucu juga sih. Tapi akhirnya godaan untuk yaudah Bu mana, itu menurutku di pengelola jurnal itu juga besar mungkin ya. Karena pada dasarnya ketika ditawari itu, apalagi andai kata si pengelola jurnal tidak mendapatkan ini penghargaan yang setara gitu kan, itu bagiku jadi jebakan juga akhirnya, bahaya. Oh iya berarti di berbagai macam posisi di pendidikan atau di akademi kudu bener-bener apa ya Mas ya, mentalnya bener-bener diserahkan semua ke soal akademik gitu ya. Iya betul, itu yang aku pikir sih. Karena ya bagiku pilihan akademik itu ya sama kayak dulu guruku bilang, dikritik jalan sunyi. Iya jalan sunyi. Setuju banget Mas. Nah soal yang tadi itu Mas, soal citasi, yang tadi soal sindikat tuh Mas, kan misalnya oke lah, tapi selama ini kan bukannya disiplin keilmuan tuh selalu punya asosiasi. Betul. Nah aku ya akhirnya mempertanyakan nih asosiasi yang tak ikutin gitu. Iya sih, maksudnya belum terpikirkan soal ya menjadi sindikat citasi, dalam artian yang positif, kita benar-benar nyeleksi karya yang bagus-bagus itu untuk diseminasi publikasi dari anggota-anggotanya, itu kurasa juga masih kurang. Iya. Gitu. Akhirnya menuju ke pertanyaan sebenarnya budaya literasi, terutama budaya tulis di kita itu kayak gimana gitu kan Mas? Padahal kan yang namanya asosiasi, misalnya asosiasi apa gitu, atau asosiasi pendidik gitu kan ya, itu kan isinya kan para scholar kabeh gitu. Iya itu betul.
Dan harusnya di situ kan juga ajang diseminasi Iya. perspektifnya gitu kan. Betul, perspektif hasil ini ya kajian ya. Betul. Gitu. Betul. Bagaimana budaya aku nyebutnya budaya ini ya, kajian ya. Karena kalau yang aku dengar dari Martin Surajaya, literatur kan hubungannya juga nanti kepada punya tradisi tulis menulis, surat menyurat dan sebagainya gitu ya. Dalam konteks yang lebih ini general. Tapi tidak hanya sekadar baca membaca itu ya, literasi itu. Nah tapi ya tadi ya itulah aku juga bingung kajian ya. Akhirnya kajiannya bagaimana? Harusnya asosiasi berfungsi tidak hanya jadi grup HI, Yes. tapi jadi pengayom dan bisa tempat dan ruang maju bersama ya. Iya. Sebenarnya dari ketajaman juga Mas Mikael. Nah, misalnya orang tuh jeli tajam, hahibu pun bisa jadi. Oh iya itu betul. Maksudku itu kan? maksudnya HI yang ini ya, ya berteori atau diskusi juga HI, tapi bukan yang nonsens itu, bicara nonsens maksudku untuk HI ya. Nah ini Mas, sebagai pengelola jurnal nih Mas, ada pesan untuk Jadi pengelola jurnal, jadi citasi. ya akhirnya aku ingin menjadikan sharing soal sitasi. Kok jadi? Maksudnya tips mensitasi atau atau meningkatkan jumlah sitasi gitu loh Mas. Kok aku jujur, aku tidak tahu cara meningkatkan jumlah sitasi. Karena di Google Scholar pun aku juga rendah. Aku cuma 5. H-indexnya kan? H-indexnya 5. Tapi yang sitasinya 1000. Nggak sampai segitu, dalam arti banyak yang lebih tinggi lah. Makanya aku bilang aku tidak tinggi sebenarnya, walaupun dianggap cukup tinggi ya. Tidak tinggi sebenarnya bagiku, karena aku masih punya target-target lain. Seperti eksakta kan juga banyak, bisa puluhan itu eksakta. Iya. Nah itu ini harusnya ini gitu. Nah tipsku ya tulis terus. Itu doang. Jangan kasih kendor. Nggak kasih kendor. Iya. Tapi bagiku proses menulis itu proses perjalanan ya. Itu yang bagiku menulis itu menarik karena kita bisa lihat ke belakang. Ketika lihat tulisan kita itu, kita akan mengalami proses ketika kita belajar ya, terus belajar nulis, terus belajar menerima perspektif baru, menerima cara ungkap baru, cara penyampaian baru, dan bagaimana pokoknya tidak nyaman dalam satu posisi cara tulis gitu. Itu kita bisa lihat gradasi atau bisa lihat proses yang proses itu, dan ya itu yang menarik ya dalam menulis ya gitu. Nah aku juga bisa bilang bahwa mungkin tulisanku yang lama tuh ele-ele gitu. Iya. Yang baru nanti yang aku anggap sekarang baik, nanti di berapa 10 tahun kemudian aku bilang elek juga gitu loh, ketika kita terus belajar. Yes. Iya. Ada tuh di psikologi namanya the peak of meter stupid, itu adalah ketika berhenti Mas. Yang ngira dia udah tahu semuanya, padahal selanjutnya tuh ada bawah lagi. Nah terus baru naik pelan-pelan gitu. Oke. Iya itu betul sih. Itu kayak biasanya digambarkan juga kayak gunung es itu ya. Iya. Kamu cuma tahu permukaannya doang, tapi bawahnya tuh banyak sekali yang. Iya. Gitu. Ya udah gitu ya Mas, tak pulang Mas.